Hai, balik lagi bareng Gary di channel Baca Terus. Kali ini, film yang akan kita bahas merupakan salah satu film horor yang mungkin agak sedikit out of the box. Film ini memiliki cerita di mana seorang vampir harus melawan para pembajak yang membahayakan banyak penumpang, termasuk anak vampir itu sendiri. Film original Netflix asal Jerman ini sukses besar pada penayangan perdananya di situs film streaming tersebut. Mungkin sebagian dari antara kalian akan langsung mengingat film Snake on Plane dan Train to Busan ketika menonton film ini. Karena film ini memiliki inti cerita yang lumayan serupa. Penasaran? Ini dia filmnya. Blood Red Sky. Film dimulai dengan mendaratnya sebuah pesawat penumpang jumbo jet transatlantik dengan nomor penerbangan 473. Pesawat tersebut mendarat di sebuah landasan udara militer di RAF Airbase Skotlandia. Namun, pendaratan tersebut bukan pendaratan seperti biasa. Ratusan personel kepolisian dan militer mendampingi pendaratan pesawat tersebut. Bahkan sebelum melakukan pendaratan, pesawat jumbo jet ini sudah didampingi oleh 2 pesawat tempur. Pesawat bisa mendarat lewat bantuan dari pihak darat dan kontrol penuh dari menara pantau bandara. Begitu pesawat mendarat, semua mata tertuju pada pilot yang terlihat terluka. Kolonel Alan Drummond yang diperankan oleh Graham McTavish langsung memberi komando pada pilot misterius tersebut untuk tetap diam dan tidak bergerak dan memberitahu keadaan di dalam pesawat. Kolonel Alan terkejut saat ada obrolan mengenai peledak yang tertanam di pesawat tersebut, sehingga ia meminta semua timnya untuk waspada. Hal ini dikategorikan sebagai hal teror, alasan utama kenapa pesawat ini benar-benar diperhatikan penuh oleh banyak pihak. Tak lama kemudian, terlihat seorang anak kecil yang turun dari pintu kargo pesawat. Ia dalam keadaan syok dan tidak bisa diajak komunikasi. Anak tersebut lantas dibawa untuk diamankan, sedangkan para pihak berwenang menganalisis apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat tersebut. Lantas, kita akan dibawa pada kejadian sebenarnya. Najah yang diperankan oleh Perry Baumeister merupakan seorang janda. Ia tinggal bersama anak lelakinya yang bernama Elias yang diperankan oleh Karl Anton Koch di Jerman. Ia mengidap suatu penyakit yang akan penonton kira sebagai leukemia. Untuk penyembuhannya, ia lantas bergegas berangkat ke New York untuk bertemu seorang dokter yang ternama. Semua berjalan sesuai rencana. Elias mendaftarkan bagasi lebih dulu sehingga Najah yang sedang sakit tidak usah menunggu lama. Saat Elias mengurusi bagasi mereka, Najah sedang berbicara dengan dokter yang akan merawatnya. Sampai akhirnya, Nada mendapatkan telepon dari Elias untuk menginformasikan kalau semua sudah selesai. Ia hanya tinggal menunggu ibunya saja untuk sampai ke bandara. Sesampainya di bandara, Najah lantas memeluk anaknya dan segera melakukan proses check-in. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Najah meminta Elias untuk menunggu di ruang tunggu, sementara ia ke toilet untuk menyuntikkan obat. Ketika menunggu ibunya kembali dari toilet, Elias bertemu dengan seorang ilmuwan yang akan mengunjungi sebuah konferensi di US bernama Farid yang diperankan oleh K.I. Sethi. Farid langsung akrab dengan Elias. Najah yang melihat hal tersebut lantas menjemput anaknya karena khawatir malah mengganggu Farid. Namun Farid mengatakan dirinya tidak keberatan, disusul senyuman terima kasih dari Najah. Begitu semua penumpang sudah boarding, pesawat langsung take off. Najah kembali harus menyuntikkan sebuah obat tak lama pesawat lepas landas. Saat penyuntikan obatnya, Najah mengalami flashback kenangan antara dirinya dan suaminya saat masih hidup dulu. Dalam memorinya, Najah terlihat sangat senang. Ia bermain salju bersama keluarga kecilnya itu. Lantas, semuanya menjadi serba buruk. Dimulai ketika mobil mereka mogok, sehingga harus membuat suami Najah yaitu Nikolai pergi mencari bantuan namun tak kunjung kembali. Ingatan Najah pun akhirnya kembali pada saat ini. Ia akhirnya balik ke tempat duduknya dan menjaga anaknya yang tertidur pulas. Tiba-tiba ada suara gaduh mengisi kabin mereka.
Seorang penumpang terlibat adu mulut dengan kru kabin sehingga membuat dua orang polisi angkatan udara atau Air Marshal harus melerai perkelahian tersebut. Begitu dua orang polisi angkatan udara itu masuk ke ruang servis pesawat, salah satu kru kabin menutup tirai lantas menusukkan pisau dan membunuh kedua polisi itu. Ternyata kru kabin dan penumpang yang membuat keributan tadi adalah komplotan teroris. Keributan yang ditimbulkan menjadi seperti kode untuk para komplotan teroris lainnya dapat bergerak. Satu persatu anggota teroris mulai saling atur strategi untuk menguasai pesawat, mulai dari kelas pertama sampai kelas ekonomi. Salah satu anggota teroris bernama Robert yang kerap dipanggil 8-Ball yang diperankan oleh Alexander Scheer muncul dengan keadaan seluruh badan berdarah-darah. Pemandangan tersebut membuat panik banyak penumpang. Bahkan, dirinya dan komplotan lainnya mulai mengancam semua penumpang dan bahkan tak segan melukai penumpang. Kepala dari operasi pembajakan ini adalah Berg, diperankan oleh Dominic Purcell. Ia mengarahkan semua anggotanya berikut salah satu co-pilot pesawat tersebut untuk memulai aksinya. Semua penumpang diminta untuk dijadikan satu dalam kelas ekonomi, supaya bisa lebih mudah dipantau. Begitu berhasil menguasai kokpit, Berg mulai memberitahukan maksud dan tujuan mereka menyandra seluruh penumpang transatlantik. Tujuan dan tebusan mereka adalah uang. Begitu uang sudah ditransfer, mereka akan melompat dari pesawat. Para teroris itu mempunyai rencana untuk membuat aksi mereka menjadi semacam aksi teroris yang dilakukan oleh orang Timur Tengah. Mereka memanggil beberapa penumpang yang memiliki nama Timur Tengah. Salah satunya adalah Farid Al-Adwa, pria yang di bandara sempat mengobrol dengan Elias dan Najah. Elias yang ketakutan akhirnya mencoba kabur ke galley yang langsung dikejar oleh Najah. Gerakan yang mendadak itu membuat Najah ditembak oleh 8-Ball yang dikenal maniak. Elias menjerit melihat ibunya sekarat. Ia lantas dibawa pergi oleh anggota teroris lainnya untuk kembali ke tempat duduk. Najah yang sedang menghadapi maut mulai mengalami flashback kembali ketika sedang menunggu suaminya yang tak kunjung kembali. Najah dan Elias kecil mulai keluar dari mobil dan mencari keberadaan Nikolai. Sudah berjalan lumayan jauh, Najah menemukan sebuah pondok tua. Ia mencari Nikolai ke sana dan betapa terkejutnya dia saat menemukan ada darah segar yang mengarah ke dalam rubanah pondok tua tersebut. Meski ketakutan, Najah mencoba untuk menelusuri jejak darah itu. Apa yang ditakutkan Najah benar terjadi. Ia menemukan suaminya sudah tidak bernyawa, tergeletak di lantai rubanah tersebut. Saat sedang mencoba membangunkan suaminya, suara rauman terdengar dari ujung lorong pintu rubanah. Najah kaget saat melihat ke arah sumber suara. Sesosok pria bertingkah gila ingin menyerang Najah. Najah secara otomatis mengunci pintu rubanah. Namun sosok pria itu mencari jalan lain lewat jendela. Najah juga mencoba sekuat tenaga untuk menghalau sosok pria misterius tersebut. Tangan Najah tergigit sebelum akhirnya sosok itu hilang begitu matahari terbit. Flashback pun selesai. Kini Najah kembali lagi pada keadaan semula. Ia harus menahan sakit dari tembakan yang ia derita. Dengan segala cara, ia mencoba melarikan diri dengan masuk ke ruang kargo yang pintunya tidak jauh berada di dekat Najah terbaring. Begitu masuk ke dalam ruang kargo, Najah melihat ada dua anjing yang berada di dalam barisan barang-barang yang ada di sana. Ia segera membunuh binatang tersebut dan meminum darahnya. Kaget? Ya, Najah adalah vampir. Ia menjadi vampir setelah tergigit oleh sosok pria yang menyerangnya dulu. Sosok pria itu pun ternyata vampir. Darah yang ia minum membuat Najah semakin kuat dan membuat luka tembaknya mulai pulih. Saat sedang asik minum darah binatang itu, aksinya ketahuan oleh salah satu anggota teroris. Najah langsung menyerang teroris tersebut hingga tewas. Najah pun mulai berubah. Gigi taringnya mulai menajam, bola matanya mulai berubah, dan ia tahu ia akan membahayakan bagi orang lain. Namun Najah ingat, kalau ia berubah menjadi normal, ia akan lemah dan bisa dilukai lagi. Ini membuat dirinya mengurungkan niatnya untuk menyuntikkan obat penenang yang ia punya. Najah sudah tidak peduli lagi dengan keadaannya. Ia hanya ingin putranya Elias bisa selamat dan tidak terluka sedikit pun.
Untuk menambah kekuatannya, Naja pun akhirnya menyantap darah teroris yang sebelumnya ia bunuh. Begitu rasa hausnya sudah terpenuhi, Naja memastikan bahwa teroris yang ia santap tidak bangun dan menjadi vampir sepertinya. Naja kembali ke kabin untuk bertemu anaknya setelah selesai meminum darah teroris itu. Sedangkan Bert dan sisa kelompok lainnya turun ke bagian kargo untuk melarikan diri saat Naja kembali ke kabin. Mereka akan melarikan diri dengan cara terjun payung dari pesawat, meninggalkan pesawat yang tidak memiliki pilot. Namun, begitu mengenakan baju untuk terjun, salah satu anggota teroris lainnya menemukan rekannya tewas dengan cara yang begitu sadis. Ini membuat para anggota teroris lainnya mulai berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Sementara mereka sedang berada di ruang kargo, Naja mulai memprovokasi penumpang lainnya untuk mengambil alih penumpang karena pilot sudah tewas dibunuh. Ia, Elias, dan salah satu penumpang yang bisa menerbangkan pesawat mulai membuat pesawat memutar balik untuk mendarat. Hal ini diketahui cepat oleh para teroris yang ada di bawah. Mereka pun lantas kembali ke kabin untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Para teroris akhirnya tahu kalau di kokpit ada seseorang yang sudah mengendalikan pesawat, dan salah satunya adalah Naja, karena mayat Naja yang seharusnya ada di gali sudah hilang. Ini membuat mereka harus bergerak cepat sebelum pesawat benar-benar mendarat dan mereka ditangkap. Anggota teroris pun mulai mencoba membuka pintu kokpit namun tidak bisa. Memancing supaya kokpit dibuka, anggota teroris mulai mengancam untuk membunuh satu persatu penumpang, bahkan seorang anak perempuan jadi sandranya. Hal tersebut membuat Naja tersudut. Lantas ia terpaksa membuka pintu dan menyerang para teroris tersebut. Ini membuat semua orang di pesawat kaget melihat wujud Naja sebenarnya. Saat adu jotos dan adu tembak terjadi dalam kabin, 8-Ball yang sudah tahu kalau Naja adalah vampir berhasil melumpuhkannya. Memang dasar maniak, bukannya dihabisi dan melanjutkan rencana awal, ia malah mengambil darah Naja. Naja mencegahnya, namun karena kondisinya begitu lemah, ia tidak berdaya. Darah yang 8-Ball ambil dari tubuh Naja sengaja ia suntikan pada dirinya sendiri dalam sebuah mobil yang berada di dalam kargo. Naja yang berhasil mengejar 8-Ball berusaha supaya 8-Ball tidak berhasil menjadi vampir, alias dengan cara membunuhnya. Namun sayang, kaca mobil itu anti peluru dan susah untuk ditembus. Belum lagi sistem keamanan dalam mobil itu canggih, sehingga Naja tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya, setelah berhasil membuka sedikit celah dari kaca mobil depan yang remuk, Naja menuangkan alkohol ke dalam mobil dan membakar 8-Ball hidup-hidup saat 8-Ball sudah mulai berubah. Naja yang kembali dari ruang kargo membuat sisi kabin menjadi lebih chaos. Ini karena rupa Naja yang sudah mulai berbentuk menjadi lebih menyeramkan. Teman-teman 8-Ball yang lain tidak peduli lagi. Mereka ingin cepat-cepat keluar dari pesawat tersebut. Namun, saat sampai kembali di ruang kargo, mereka menemukan 8-Ball hangus terbakar dalam mobil. Begitu akan dicek apakah 8-Ball masih hidup, 8-Ball malah menggigit rekannya itu dan menjadikannya sebagai vampir. Keadaannya semakin semrawut, apalagi setelah 8-Ball dan rekannya yang sudah terinfeksi dan menjadi vampir mulai sering serang dengan anggota teroris lainnya. Naja yang mengetahui hal itu langsung turun ke kargo dan ingin mengunci mereka supaya tidak bisa naik ke kabin. Dia dibantu oleh Farid, namun naas, Farid tergigit oleh 8-Ball. Begitu pintu berhasil dikunci, dengan cepat Naja menebas tangan Farid yang terluka supaya ia tidak berubah juga menjadi vampir. Akhirnya, semua penumpang pun saling bantu dan percaya kalau Naja bukanlah makhluk yang jahat. Semua orang berusaha mengganjal pintu yang memiliki akses ke ruang kargo supaya tidak bisa terbuka. Setelah situasi agak sedikit terkendali, Naja langsung mengamankan Elias kembali ke kokpit bersama Farid. Di kokpit, ada juga co-pilot yang merupakan salah satu anggota teroris setuju untuk mendaratkan pesawat. Saat sedang berpikir bagaimana caranya untuk tetap menjaga kabin supaya aman, salah seorang penumpang yang terluka malah turun ke ruang kargo dan menggunakan lift service yang akhirnya malah menjadi pintu untuk 8-Ball dan semua vampir yang tersisa dalam kargo untuk naik ke dalam kabin. Begitu berhasil masuk ke dalam kabin, semua orang akhirnya diserang 8-Ball dan menjadi vampir. Si pesawat pun kini berisi makhluk mengerikan itu. Naja, kopilot, Elias, dan Farid terjebak di kokpit. Mereka memutar otak bagaimana supaya vampir-vampir itu bisa tewas dan tidak membahayakan siapapun begitu pesawat mendarat.
Farid pun memiliki ide untuk meledakan pesawat begitu mereka semua berhasil keluar dari kokpit. Namun, detonatornya ada di tangan salah satu anggota teroris yang pertama kali Najah lumpuhkan di ruang kargo. Sedangkan, akses untuk ke sana sudah tidak bisa ditembus lagi dari luar. Beruntung, co-pilot tahu bagaimana cara ke sana melewati panel akses yang hanya bisa dilewati oleh Elias. Najah yang mengetahui hal itu tidak mau anaknya kembali ke ruang kargo yang penuh vampir. Namun, berkat keberanian Elias, ia akhirnya pasrah dan membiarkan Elias mengambil detonator tersebut. Sial, keberadaan Elias diketahui oleh vampir yang berada di ruang kargo, dan ini menjadikan Elias target utama santapan para vampir. Najah yang mengetahui hal tersebut dari CCTV langsung panik. Ia akhirnya meminta Farid untuk menjaga anaknya, lantas menyerang sang co-pilot untuk diminum darahnya supaya kuat menghadapi vampir-vampir yang ada di kabin dan di ruang kargo untuk menyelamatkan anaknya yang bersembunyi di kolong mobil. Begitu berhasil mengusir vampir lain, ia kembali bertemu dengan 8 yang siap menyerang Elias dan dirinya sekaligus. Najah berjuang mati-matian supaya 8 tewas dan tidak menyerang siapapun lagi. Namun, keadaan Najah yang tidak sekuat 8 membuat Najah kalah tanding. Elias yang melihat ibunya lemas langsung mencoba melarikan diri. Ia putar otak dan akhirnya menemukan cara supaya 8 tewas. Perlahan, Elias memancing 8 untuk mendekati dirinya yang tak jauh dari pintu kargo. Begitu dirasa posisinya pas, Elias langsung meledakkan pintu kargo yang awalnya akan dipakai untuk kabur para teroris lewat menekan detonator. Ini membuat tekanan di pesawat berubah dan menghisap 8 keluar. Begitu dirasa aman, Elias mendekati ibunya yang lemah. Ia melukai tangannya sendiri dan membiarkan ibunya menghisap darah yang menetes dari telapak tangannya. Elias sempat akan ditarik oleh 8 yang ternyata masih menyangkut di jaring barang. Beruntung, Farid yang kini jadi pilot dapat membelokkan pesawat ke arah matahari terbit, sehingga 8 pun tewas terbakar. Begitu Najah siuman dan tahu ia meminum darah anaknya, Najah meminta supaya Elias mundur dan akhirnya kabur menjauh dari anaknya. Elias hanya bisa menangis karena harus kehilangan ibunya tersebut. Kisah pun kembali ke cerita awal, di mana pesawat akhirnya berhasil mendarat. Namun Farid yang berhasil mendaratkan pesawat tersebut tidak bisa keluar karena ia dalam interogasi, mengingat tim darat mengetahui kalau pesawat telah dibajak. Farid menceritakan sejujurnya, namun tidak dipercaya oleh militer. Mereka malah memaksa masuk ke dalam pesawat. Bisa ditebakkan apa yang terjadi? Semua vampir mulai keluar satu persatu. Beruntung, Elias yang sudah lebih dulu diamankan masih memegang detonator. Ia menekan detonator utama dan membuat pesawat meledak. Meski ia tahu di sana ada ibunya. Farid berhasil diselamatkan sebelum Elias meledakkan pesawat yang menghabisi semua vampir yang ada. Cerita pun akhirnya selesai. Itu tadi alur cerita film Blood Red Sky. Semoga kalian terhibur ya. Untuk lebih detailnya, jangan lupa tonton filmnya juga. Video alur cerita ini bisa jadi bahan support kalian. Nantikan terus alur cerita film lainnya di channel YouTube Baca Terus. Saya Gary, pamit undur diri, and have a good day people.